Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika bersama saya Ibu Lia. Oke, pada hari ini Bu Lia akan membahas materi kelas 7 SMP. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, sebelumnya Bu Lia punya beberapa gambar. Bisa dilihat dari sebelah sini. Oke, ada lagi. Oke, ada juga sebelah sini. Ada lagi gambarnya. Kira-kira kalian tebak, dari gambar-gambar yang muncul ini, kita akan belajar tentang materi apa? Oke, betul sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, gambar-gambar ini merupakan beberapa contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan pecahan. Misal, pizza. Pizza ini terdiri dari 6 bagian. Kalian makan satu pizza itu, berarti kalian makan 1/6 bagian dari pizza tersebut. Nah, 1/6 itu merupakan bilangan pecahan. Nah, tidak hanya gambar-gambar ini saja, penggunaan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali manfaat dari bilangan pecahan ini. Misalnya ketika kalian berolahraga sama guru olahraga atau coach kalian diminta untuk berlari 3,5 putaran atau 3,5 lapangan. Nah, 3,5 itu merupakan contoh bilangan pecahan. Selain itu, misal di ilmu gizi, misal seusia bayi gizinya hanya boleh makan 1/4 telur dalam sehari, atau berapa, misal usia kalian makannya 2,3 telur dalam sehari. Nah, itu merupakan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kita akan membahas apa itu bilangan pecahan, dari pengertian pecahan dan sebagainya. Oke, silakan disimak. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Lia, channel Rumah Belajar Malang. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 7, materi bilangan pecahan. Dulu ketika kalian di sekolah dasar, kalian pasti sudah pernah belajar tentang bilangan pecahan. Nah, di kelas 7 SMP ini kalian akan belajar lagi apa itu bilangan pecahan. Mari kita belajar bersama-sama dengan Ibu Lia. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian pecahan. Perhatikan bentuk yang Bu Lia beri tanda merah. Ada 1/3, 2/5, sama 7/9. Bentuk-bentuk ini disebut sebagai pecahan. Kalian pasti sudah tahu kan ya? Nah, sekarang bentuk umum pecahan itu seperti apa? Nah, bentuk umum pecahan itu seperti ini, A per B. Ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya yaitu B tidak boleh 0. Untuk namanya, A itu disebut dengan pembilang, sedangkan B itu disebut dengan penyebut. Tadi syaratnya penyebut tidak boleh 0. Kenapa kok penyebut itu tidak boleh 0? Karena dalam matematika, kalau ada bilangan dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Di matematika selalu seperti ini. Ada suatu bilangan dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, untuk pecahan ada 2. Jika pembilangnya kurang dari penyebut, maka disebut pecahan murni. Kalau pembilangnya lebih dari penyebut, disebut pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu nanti selanjutnya akan diubah menjadi pecahan campuran. Nanti kita akan belajar. Oke? Next. Sekarang jenis-jenis pecahan. Pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan yang terakhir pecahan persen. Nah, pecahan biasa tadi kan ada 2. Ada yang pecahan murni, ada yang pecahan tidak murni. Pecahan murni tadi kalau pembilangnya kurang dari penyebut. Nah, pecahan tidak murni kalau pembilangnya lebih dari penyebut.
Selanjutnya, pecahan tidak murni tadi akan bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Dengan porogapit. Masih ingat ya? 8 dibagi 5. Oke, kelipatan 5, 10 dan selanjutnya. Yang mendekati 8 berapa? 5. Oh, 5 itu urutan ke berapa? Urutan ke 1. Berarti yang di sini 1 dikali 5 hasilnya 5. Dikurangkan 8 dikurangi 5, 3. Apakah 3 kurang dari 5? Iya, berarti kita berhenti di sini. 3 itu disebut sisa. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi 1, 3/5. Dapatnya 1 dari mana? Dari hasilnya ini. 3 dari mana? Dari sisa ini. 5 dari mana? Dari penyebutnya tadi. Oke, itu merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Bagaimana cara menentukan pecahan desimal? Kita ubah pecahan itu jadi per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya, atau kita bagi biasa seperti porogapit ini sampai menemukan hasilnya. Contoh ini tadi 8 dikurangi 5 tadi 3 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. 3 dibagi 5 bisa apa enggak? Oh, enggak bisa, berarti pinjam 0. Kemudian di sini dikasih koma. 30 dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Berapa? Oh, 6. 6 dikali 5 30. Kita kurangkan hasilnya 0. Lah, ini desimalnya 1,6. Kemudian persen, artinya persen adalah per 100. Berarti pecahan tadi kita ubah jadi per 100. Tadi pecahannya berapa? 8/5. Saya tulis di sebelah sini ya. 8/5 kita ubah jadi 100. Berarti harus dikalikan berapa? 20. Berarti yang pembilang juga dikalikan 20. 8 dikali 20 160. 5 dikali 20 100. Oke, sudah jadi per 100. Lah, persen tadi kan per 100. Berarti ini jadi 160%. Selesai. Ini hasilnya. Ini tadi jenis pecahan biasa, campuran, desimal sama persen. Oke, paham? Next. Nah, pecahan tidak hanya dituliskan dalam tulisan pembilang penyebut tadi, bisa juga dinyatakan dalam bentuk gambar. Misal gambar ini, berapa jumlah seluruh bagiannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, taruh di penyebut. Nah, yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti ini pecahan 5/8. Gambar ini menggambarkan 5/8. Nah, yang kedua, jumlahnya ada berapa? Jumlah bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penyebutnya 6. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Berarti gambar ini menggambarkan 4/6. Sekalian kita bahas tentang penyederhanaan pecahan. 4/6 ada, apakah merupakan pecahan paling sederhana? Ternyata belum. 4/6 itu masih sama bisa dibagi dengan angka 2, bilangan 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, ternyata gambar ini juga bisa menyatakan pecahan 2/3. Gitu ya. Kemudian yang gambar ketiga, yang diarsir 1. Kita tulis jumlah semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti gambar ini menggambarkan 1/6. Yang penyebut ini bukan sisanya loh ya, bukan sisa yang tidak diarsir loh ya, tapi jumlah keseluruhan bagian. Sedangkan yang pembilang itu merupakan gambar yang diarsir. Oke, gambar yang keempat, yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembilangnya 5.
Penyebutnya adalah jumlah keseluruhan. Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya 9. Berarti ini salah ya. Kita coret. Hasilnya 5/9. Gambar yang keempat ini menggambarkan pecahan 5/9. Oke, silakan diperbaiki nanti di catatannya. Oke, gambar yang ke-5. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berapa jumlah keseluruhan? Tadi ada 5, kita tambahkan 6, 7, 8, 9. Gambar ini menggambarkan pecahan 5/9. Gambar yang terakhir yang diarsir ada 1, 2, 3. Berarti pembilangnya 3, penyebutnya tinggal kita tambahkan setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Gambar yang ini menggambarkan pecahan 3/8. Paham? Oke, next. Nah, materi yang kedua kita akan membahas tentang pecahan senilai. Coba perhatikan gambar lingkaran-lingkaran ini. Gambar yang pertama itu menggambarkan pecahan setengah. Gambar yang kedua menggambarkan pecahan 2/4. Gambar yang ketiga menggambarkan pecahan 3/6. Nah, gambar yang keempat menggambarkan pecahan 4/8. Sekarang perhatikan daerah yang diarsir. Ternyata daerah yang diarsir itu sama-sama setengah dari lingkaran. Iya apa enggak? Nah iya, berarti luasan yang diarsir itu sama, sehingga dapat dikatakan bahwa keempat pecahan di atas merupakan pecahan yang senilai. Berarti pecahan senilai itu pecahan yang luasnya sama. Boleh. Arsirannya sama. Boleh. Bisa juga diartikan dua pecahan atau lebih disebut senilai jika memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Nah, pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau 2 bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini kan bentuk paling sederhana yang sama gitu ya. Sekarang kita cari paling sederhananya, atau kita pakai yang pecahan senilai ini aja dari yang pertama. Berarti paling sederhananya kan setengah. Kita periksa pecahan yang kedua, ketiga, sama keempat, apakah pecahan sederhananya itu setengah. Andaikan pecahan sederhananya setengah, berarti mereka berempat ini emang senilai. Sekarang kita buktikan. Yang pertama 2/4. Kalau andaikan kita kalikan dengan suatu bilangan yang sama, maka bilangannya kan akan semakin besar. Kalau kita cari paling sederhana, berarti harus kita bagi. Misal 2/4 kita bagi dengan bilangan yang sama. Mau dibagi dengan berapa? 2/2 boleh. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Oh, ternyata pecahannya yang senilai 1/2. Dan ini termasuk bentuk paling sederhana. Oke, sama ya. Berarti pecahan pertama dan kedua ini senilai. Yang kedua 3/6. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 3/3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Dia juga menghasilkan pecahan bentuk paling sederhana yang sama, yaitu setengah. Oh, berarti ketiga pecahan ini senilai. Yang terakhir 4/8. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 4/4. Berapa hasilnya? 1/2 juga. Oh, ternyata emang terbukti kalau keempat pecahan ini senilai. Tadi bagaimana cara mencari pecahan yang senilai? Yang pertama bisa kita kalikan, yang kedua bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Oke. Next, membandingkan pecahan. Jika penyebutnya sama, ini penyebutnya sama ini ya, sama-sama B, maka kita tinggal
membandingkan pembilangnya saja. Kalau A itu kurang dari C, maka pecahan A per B itu juga kurang dari C per B. Contohnya, misal penyebutnya sama 3, pembilangnya saya beri yang ini 5, yang ini 7. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. 5 sama 7 lebih besar yang mana? Lebih besar 7. Oke, berarti tandanya seperti ini, kurang dari. Nah, kasus yang kedua, jika penyebutnya berbeda bagaimana? Nah, seperti ini. Penyebutnya B, satunya penyebutnya D. Caranya dengan perkalian silang. Contohnya ini, kita kalikan silang. 2 kali 7 berapa? 14. Kita taruh di yang atasnya ini, bukan ditaruh yang di bawahnya loh ya. Taruh seperti ini, saya tulis saja 2 kali 7, sedangkan yang ini 5 dikali 3. 2 kali 7 14, 5 kali 3 15. 14 sama 15 lebih besar yang mana? 15. So, berarti pecahan ini lebih besar yang 5 per 7. Kita kalikan silang, ditaruh yang di atasnya ini, bukan yang di penyebutnya. Oke, kalau penyebutnya berbeda, pakai cara perkalian silang. Gitu ya cara membandingkan pecahan. Nah, ini materi terakhir tentang operasi. Operasi itu apa saja sih? Operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada juga perpangkatan. Ini disebut operasi. Nah, kita akan membahas operasi pada pecahan. Semua akan kita bahas sekaligus. Oke, next. Pertama kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini untuk pecahan dengan penyebut sama dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap, penyebutnya tidak ikut dijumlahkan, juga tidak ikut dikurangkan. Penyebutnya tetap. Misal ini penyebutnya sama, berarti hasilnya ini ya wes, penyebutnya ya sama. Tinggal pembilangnya, operasinya ditambahkan, berarti 15 ditambah 3, ditulis saja di sini. Berapa 15 tambah 3? Oh, 18. Penyebutnya 24. Selesai. Ini hasilnya. Andaikan di bentuknya pilihan ganda masih bisa sederhanakan, silakan disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan tadi? Dibagi dengan pecahan bilangan yang sama. Oke, kita sederhanakan sekalian. Dibagi dengan berapa? 2 bisa? Bisa 2. 3 bisa? Bisa juga. Ada lagi angka yang lebih besar? Oke, ternyata bisa dibagi 6. 6 per 6. 18 dibagi 6, 3. 24 dibagi 6, 4. Berarti hasilnya ini 3 per 4. Kemudian untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda, terlebih dahulu penyebutnya itu kita samakan dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Jika penyebutnya nanti sudah sama, dapat langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan pembilangnya. Tapi ingat, penyebutnya tetap. Nah, seperti ini ya. Kalau penyebutnya sudah sama, PP tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kalau ini pengurangan, penyebutnya juga sama, PP tinggal kita kurangkan pembilangnya. Nah, sedangkan untuk yang penyebut yang berbeda ini, contohnya sebagai berikut. Oke, langsung dalam bentuk soal cerita. Dalam sebuah pesta, tamu perempuan mampu menghabiskan 1/4 bagian kue, dan tamu laki-laki mampu menghabiskan kue sebanyak 4/5 bagian. Berapa bagian kue yang dihabiskan oleh tamu perempuan dan laki-laki? Kira-kira operasinya diapakan ini? Dijumlahkan atau dikali? Oh, dijumlahkan atau dibagi? Atau dijumlahkan atau dikurangi? Oke, dijumlahkan. Kita tulis di sini 1/4
4 ditambahkan dengan 4/5 sama dengan, caranya kita cari dulu KPK dari penyebut. KPK 4 dan 5 berapa? 20. Berarti penyebutnya kita ubah ke 20. 4 biar jadi 20 dikalikan berapa? 5. Berarti pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Nah, 5 ke 20 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga dikali 4. 4 kali 4, 16. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tulis penyebutnya. Pembilangnya tinggal kita tambahkan. 5 ditambah 16 berapa? 21/20. Gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Ahmad membeli sekaleng cat sebanyak 4/9 bagian cat digunakan untuk mengecat pagar. Sebanyak 1/3 bagian digunakan untuk mengecat dinding kamar. Berapa bagian cat yang tidak digunakan? Kira-kira diapakan? Oke, Pak Ahmad membeli sekaleng cat. Sekaleng cat itu berarti 1. Kan 1 bagian penuh gitu ya. Kemudian 4/9-nya digunakan untuk mengecat pagar, berarti dikurangi 4/9. Kemudian dikurangi lagi 1/3. Nah, sekarang kita cari penyebutnya dengan menggunakan KPK. 1 itu artinya berapa? 1/1 gitu kan ya. Tulis saja di sini. Berarti penyebutnya 1. Sekarang kita cari KPK dari 1, 9 dan 3. Berapa? 27. Betul. Kita tulis di sini. Bentar. 27 27 27. 1 ke 27 dikalikan 27 berarti yang atas juga dikalikan 27. 9 ke 27 dikali berapa? Dikali 3 berarti yang atas juga kali 3. 4 dikali 3 12. Nah, 3 ke 27 dikali 9 berarti pembilangnya juga dikalikan 9. 1 dikali 9 9. Udah, tinggal kita kurangkan. 27 dikurangi 12 15. 15 dikurangi 9 berapa? 15 dikurangi 9. Yo, 15 dikurangi 9 6/27. Ini ya. Oke, next ada tantangan. Berarti ini penjumlahan sama pengurangan dijadikan satu tapi bentuknya pecahan campuran. Langkah yang pertama yaitu kita ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Caranya, angka satuannya ini kita kalikan dengan penyebut kali. Kalau sudah, hasilnya kita tambahkan dengan pembilang. Penyebutnya nanti tetap begitu ya. Oke, 13 dikali 4 berapa? 52. 52 ditambahkan 1 berarti 53/4 ditambah yang kedua 10 dikali 6 60 ditambahkan 1 berarti 61/6. Kemudian dikurangi 15 dikali 3 45 ditambahkan 2 47/3. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Kita cari KPK-nya. Operasinya ditambahkan, kemudian dikurangkan. Berapa KPK-nya? KPK-nya yaitu 12. 4 ke 12 dikali 3 berarti 53 dikali 3 berapa? Kita
Kita hitung 5, 3 dikali 3. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. 159. Nah, 6 ke 12 dikali 2, 61 dikali 2, 122. 3 ke 12 dikali 4, 47 dikali 4, kita hitung. 47 dikali 4, 7 kali 4, 28. 4 kali 4, 16. Menyimpan 2 berarti 188. 188. Ini ya, sama dengan, tinggal kita operasikan pembilangnya. 159 ditambahkan 1, 2, 2 ditambah 9 ditambah 2 11. 5 tambah 1 6, 6 ditambah 2 8, 1 tambah 1 2. 281 per 12 dikurangi 188 per 12 sama dengan 281 dikurangi 188. 11 dikurangi 8 3, berarti ini 7. 17 dikurangi 8 9. Ini tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 93 per 12. Ini 9 3 per 12. Oke, mohon maaf tulisannya seperti ini. Paham? Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Triknya, untuk perkalian yang melibatkan pecahan campuran, terlebih dahulu pecahan tersebut diubah ke pecahan biasa. Oke, contohnya setelah ini kita kerjakan. Nah, ini ya, kalau ada pecahan perkalian. A per B dikalikan P per Q. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau penjumlahan sama pengurangan tadi kan penyebutnya tetap, asalkan penyebutnya sudah sama, begitu ya. Kalau perkalian penyebutnya juga dikalikan. Oke, langsung kita ke contoh soal. Ada 2 4 per 5 dikalikan 1 3 per 7. Kalau campuran kita ubah dulu ke pecahan biasa. Awalnya ini 5 dikali 2 10, kemudian ditambahkan 4. Berapa? 14 per, penyebutnya tetap 5, operasinya dikali 7. Dikali 1, kemudian ditambahkan 3. 7 kali 1 7, ditambahkan 3 10. 10 per 7. Oke, menggunakan rumus yang ini, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 14 dikalikan 10. Oke, kita tulis lagi. 14 dikali 10 dibagi 5 dikali 7 sama dengan 140 dibagi 35. Setelah ini diapakan? Kita sederhanakan, kita bagi dengan suatu bilangan yang sama. Oke, kita bagi dengan yang mudah dulu aja ya. 5 per 5. 140 dibagi 5 10, 2, 48, 28. 35 dibagi 5 7, 28 dibagi 7 berapa? 4. Oh, ternyata hasilnya bilangan bulat. Bisa dipahami? Oke, next. Oke, tantangan tentang perkalian pecahan. Putu mempunyai sejumlah uang. Pada hari pertama, Putu membelanjakan uangnya sebanyak 1/4 bagian.
Pada hari kedua, ia membelanjakan 1/3 dari bagian sisa uangnya tadi. Berapa bagian sisa uang Putu? Nah, Putu mempunyai sejumlah uang. Pada hari pertama, Putu membelanjakan uangnya. Kalau dibelanjakan berarti dikurangkan ya. Berarti ini campuran, pengurangan dulu, kemudian dikalikan. Oke, berapa dikurangi berapa? Kalau uang utuh awal berarti kita tulis 1. Dibelanjakan berapa? 1/4. Berarti dikurangi 1/4 sama dengan 1 tadi artinya 1/1 dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya. Jadi penyebut berapa? 4. Yang ini juga 4. Kalau ini 4, kesini dikalikan 1, berarti pembilangnya juga dikalikan 4. Yang ini tetap. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita kurangkan. 4 dikurangi 1, 3. 3/4. Berarti sisa uang hari pertama. Oke, lanjut langkah selanjutnya. Pada hari kedua, ia membelanjakan 1/3 dari bagian sisa uang tadi. Berarti yang dibelanjakan, saya tulis saja ya. Yang dibelanjakan hari kedua, itu 1/3 dari. Kalau ada dari, berarti dikalikan. Dari mana? Sisa uang tadi. Oh, sisanya 3/4. Oke, tadi kalau perkalian, pembilang kali pembilang 1 dikalikan 3. Dibagi penyebut kali penyebut 3 dikalikan 4 sama dengan 3/12. Berarti ini yang dibelanjakan. Kemudian yang ditanyakan, berapakah bagian sisa uang Putu? Berarti sisanya yaitu yang dibelanjakan kan ini. Sisa awalnya 3/4. Berarti sisanya 3/4 dikurangi 3/12. Kita samakan penyebutnya. Jadi penyebut 12. 4 ke 12 kali 3. Berarti pembilangnya juga kita kalikan 3. Jadi 9 yang ini tetap. 9 dikurangi 3, 6. 6/12. Bisa disederhanakan, kita bagi dengan 6/6 sama dengan 1/6. Oke, berarti sisa uangnya tinggal 1/6 bagian. Bisa dipahami? Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke operasi pembagian. Triknya, membagi pecahan sama dengan mengalikan tersebut dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. Maksud dari pecahan pembaginya berarti pecahan yang ini. Pembaginya, cara bacanya gini. Pembaginya, berarti kan ini pembaginya. Atau kita sebut pecahan yang kedua, gitu saja ya. Dengan mengalihkan pecahan tersebut kebalikan, berarti yang kedua dibalik. Berarti bisa ditulis 4 1/2 dikalikan yang ini kita balik. Jadi 5/3. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Kalau A per B dibagi P per Q, pecahan pembagi atau pecahan keduanya kita balik. Jadi Q per P. Begitu ya. Oke, ada yang bentuk pecahan campuran. Kita ubah jadi pecahan biasa dulu. 4 dikali 2, 8 ditambahkan 1, 9/2. Kita kalikan 5/3. 9 dikali 5 per penyebut kali penyebut. 9 kali 5, 45. Dibagi 2 kali 3, 6. Kalau lebih besar yang pembilang, kita ubah jadi pecahan campuran dengan cara porog HP tadi. 45 dibagi 6. Kita cari kelipatannya 18, kemudian
24, 30, 36, 42, 48 yang mendekati 42. 42 urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4, 2 dikurangkan sisa 3. Oke, berarti ini hasilnya dulu 7, sisanya 3 per penyebutnya tetap 6. Begitu ya. 3 per 6 ternyata bisa disederhanakan. Jadi berapa? 1 per 2. Oke, ini selesai. Paham? Next. Nah, ini tantangan untuk pembagian. Yuli mempunyai pita sepanjang 8 meter. Pita itu akan dibagikan kepada temannya. Setiap teman mendapatkan 1 per 4 meter. Berapa orang teman Yuli yang mendapat pita? Berarti 8 kita bagi dengan 1 per 4. Tadi kalau pembagian pecahan yang kedua kita balik. Berarti 8 kita kali dengan 4 per 1. 4 per 1 itu artinya 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Berarti banyak teman Yuli yang mendapatkan pita yaitu 32. Paham? Oke, next. Kita masuk ke perpangkatan pecahan. Untuk perpangkatan pecahan, rumusnya ini A per B pangkat N, artinya pembilangnya dipangkatkan sebanyak N. Misal 2 berarti A dikali A sebanyak 2 kali gitu ya. Terus B-nya juga dikalikan 2 kalau pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 10 berarti A kali A kali A sebanyak 10. B-nya juga dikalikan B kali B kali B sebanyak 10. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. 3 per 5 pangkat 3. Kita selesaikan ini dulu. Gini aja. Kita kerjakan yang 3 per 5 pangkat 3. Tadi kalau pecahan dipangkatkan, yang pembilang dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan gitu ya. Berarti yang atas artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, per yang bawah juga 5 kali 5 kali 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dulu kita jadikan pecahan biasa. 3 kali 1 3 ditambahkan 1 4, berarti 4 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan yang ini 4 kali, pangkatkan 2, berarti 4 kali 4 per yang ini 3 dikali 3. Kenapa kok tidak saya tulis hasilnya? Karena ada bilangan yang sama 3. Siapa tahu nanti bisa dicoret, gitu kan ya? Oke, berarti bisa kita tuliskan di sini 3 kali 3 kali 3 per 5 kali 5 kali 5 dikali yang ini 4 kali 4 per 3 kali 3. Loh, ternyata bisa 1 2 gitu ya. Hasilnya sama dengan 3 dikali 4 dikali 4 per 5 dikali 5 dikali 5. Silahkan dicari hasilnya. Paham? Oke, sekarang ada tantangan. Tuh ada perpangkatan kemudian dibagi. Oke, kita nyalakan dulu pensilnya. Sebenarnya ada sifat dari pembagian bilangan bulat. Coba diingat-ingat lagi. Saya tuliskan saja ya. Sifat. Kalau perkalian A pangkat M dikali A pangkat N, asalkan bilangannya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangannya sama, maka pangkatnya
bisa dikurangkan. Nah, ini bilangannya sama. Berarti kalau menggunakan sifat yang ini, berarti bisa dituliskan 1/2/7. Pangkatnya kita kurangkan. Hasilnya 1/2/7 pangkat 1. Pangkat 1 artinya ya bilangan itu sendiri. 7. Gini. Oke, paham? Next. Nah, ternyata ada aturan dasar pengerjaan operasi hitung campuran. Harus diperhatikan. Dan sangat sering terjadi kesalahan ketika mengerjakan operasi hitung campuran. Oke, yang pertama, jika memuat penjumlahan dan pengurangan saja, berarti di soalnya cuma ada penjumlahan sama pengurangan, tok, tanpa perkalian dan pembagian. Nah, yang diselesaikan lebih dulu operasi yang pertama. Jadi urutan yang di awal sesuai dengan urutan penulisan, gitu ya. Kalau yang kedua, jika hanya memuat perkalian dan pembagian saja, tidak ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang diselesaikan operasi pertama, urutan pertama sesuai penulisan itu. Nah, yang ketiga, jika memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian, maka selesaikan dulu perkalian atau pembagiannya. Kemudian baru diselesaikan penjumlahan atau pengurangan. Ditulis sesuai urutan penulisan. Apa maksud sesuai urutan penulisan? Kan yang diselesaikan dulu perkalian atau pembagian. Nah, urutan perkalian sama pembagiannya itu sesuai urutannya. Jadi kalau misal di soal awalnya perkalian kemudian ada pembagian, berarti yang dikerjakan perkalian dulu. Beda lagi kalau di soal awalnya pembagian kemudian perkalian, yang dikerjakan pembagian dulu. Begitu. Kemudian yang keempat, jika memuat tanda kurung, maka yang didahulukan adalah operasi yang di dalam tanda kurung. Lah, sing ada di dalam tanda kurung harus didahulukan. Oke, ini ada tantangan yang berisi gabungan operasi. Silakan digunakan aturan operasi tadi. Kalau ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, maka yang dikerjakan dulu perkalian dan pembagian. Tapi yang dikerjakan sesuai urutan. Nah, urutan yang awal, perkalian, kerjakan dulu. Kemudian ada pembagian. Kalau sudah, baru penjumlahan. Setelah itu, pengurangan. Begitu ya urutannya. Silahkan dikerjakan sendiri sebagai tantangan untuk kalian. Nah, next. Ada lagi ternyata, ada 2 tantangan yang harus kalian kerjakan. Ada pembagian tanda kurung, penjumlahan perkalian. Yang dikerjakan dulu adalah tanda kurung. Setelah itu, pembagian. Kenapa kok bukan perkalian? Karena sesuai urutan. Setelah itu, yang ini, kemudian perkalian yang saya maksud, kemudian yang terakhir, penjumlahan. Nah, silakan dikerjakan juga sebagai tantangan kedua kalian. Kalau sudah, silakan tuliskan hasilnya di kolom komentar. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Bulia di Rumah Belajar Malang. Tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.